Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana tanah bergerak melanda Banjarnegara, rumah warga sampai rata dengan tanah. Para calon presiden dan wakil presiden kembali berkampanye di Jawa Tengah. Seorang pengendara motor tewas tertimpa truk tangki oli yang terguling di Kebumen. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di wilayah Kalimantan Barat serta Kalimantan Timur. Di Kalimantan ia berjanji pemerataan pembangunan serta akses transportasi umum terintegrasi. Selasa menjelang tengah malam, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan jadi tamu spesial di babak top 12 The Academy 6 di Studio 5M Tech City dan Mogot, Jakarta. Kali ini ketika hadir dalam acara The Academy, Anies mengaku bersemangat melihat banyak talenta muda musik dangdut. Anies ingin agar musik dangdut bisa menjangkau lebih luas pasar musik dunia. Rabu pagi, Anies berkampanye di bekas lapangan terbang Bandara Susilo Sintang, Kalimantan Barat. Di depan ribuan pendukungnya, Anies berjanji jika terpilih sebagai presiden akan membentuk provinsi baru di Kalimantan, yakni Provinsi Kapuas Raya. Pemekaran wilayah Kalimantan Barat yang luas menjadi 2 provinsi dibutuhkan agar pemerataan pembangunan bisa dirasakan warga yang tinggal di pelosok. Sorenya Anies Baswedan melanjutkan kampanye di Gor Kadri Oning Sempajak, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Disambut antusias oleh pendukung dan relawan, dalam orasinya Anies berjanji akan membangun sistem transportasi terintegrasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang setara dengan Jaklingko di Kota Jakarta. Anies ingin agar transportasi publik bisa menjangkau wilayah lebih luas sehingga memudahkan mobilitas warga. Tahun 1994, waktu itu saya mahasiswa bersama dengan teman-teman aktivis lainnya melatih anak-anak muda dari seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ketimpangan yang luar biasa. Dan sekarang saya tiba kembali Kalimantan Timur berbicara masih hal yang sama, ketimpangan, karena masalahnya belum selesai. Ada warga yang membawa poster tulisannya, kami di sini tidak punya Jaklingko. Dan bagi siapapun yang punya keluarga di Jakarta dan merasakan transportasi umum di Jakarta pasti tahu betapa murahnya transportasi bagi keluarga ketika ada kendaraan umum. Menjangkau mana saja dengan biaya yang maksimal hanya Rp10.000 sekarang di Jakarta. Nah, insya Allah ini akan bangun di kota-kota yang ditingkatkan. Dalam orasinya, Anies juga menyampaikan para pendukungnya yang hadir bukanlah orang bayaran. Ia juga menyinggung soal ketimpangan ekonomi sosial yang masih tinggi di Kalimantan. Di Kota Samarinda sekarang nih. Tim Liputan melaporkan. Hari ini Pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Rabu lalu berkampanye di Sumatera Utara. Keduanya menemui ribuan pendukung di Stadion Baharudin Siregar, Kabupaten Deli Serdang. Hari Rabu, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Sumatera Utara. Kampanye akbar konser Indonesia Maju yang diselenggarakan di Stadion Baharudin Siregar, Kabupaten Deli Serdang dipenuhi oleh para pendukung pasangan ini. Dalam orasinya, Prabowo Subianto menyatakan meski 2 kali menjadi rival Joko Widodo di pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 dan kalah, ia tidak menjadikan Jokowi sebagai lawannya. Ia kemudian dirangkul untuk masuk dalam kabinet sebagai menteri. Prabowo mengaku Joko Widodo sebagai sosok perawat kerukunan dan pekerja keras. 2 kali saya rival Pak Jokowi, benar. 2 kali saya dikalahkan oleh Pak Jokowi, benar. Apakah saya benci Pak Jokowi? Saya sekarang mengatakan saya sayang sama Pak Jokowi. Waktu saya dikalahkan, biasanya
Kalau orang Indonesia menang, lawannya diinjek-injek, benar atau tidak? Tapi beliau ajak saya, beliau rangkul saya, beliau ajak saya bergabung untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Mendampingi Prabowo Subianto, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tampil satu panggung dengan sang kakak dan adiknya Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Kedua ipar Gibran, Bobi Nasution dan Erina Gudono pun hadir dan mendeklarasikan dukungannya di hadapan puluhan ribu relawan dan pendukung. Gibran menyatakan walau sejumlah survei merilis hasil elektabilitas sudah di atas 50%, ia meminta relawan tetap bekerja keras memenangkan suara Prabowo Gibran di Sumatera Utara. Ia juga berpesan agar seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Tim Liputan melaporkan. Ganjar Pranowo kembali berkampanye di wilayah Jawa Tengah. Calon presiden nomor urut 3 itu berkampanye di wilayah Grobogan dan Klaten. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanyenya di Grobogan dengan mengunjungi desa Cingkrong, kecamatan Purwodadi yang terendam banjir. Warga yang menyambut Ganjar menyampaikan keluh kesah terkait rumah mereka yang kebanjiran. Sudah 2 hari warga Cingkrong kebanjiran karena luapan Sungai Serang. Ganjar kemudian menemui para petani di Kampung Gebangan, Desa Putat, Kecamatan Purwodadi dan berkampanye akbar di Stadion Krida Bakti Purwodadi. Kali ini Ganjar tak banyak berorasi tetapi mengajak para pendukung untuk menumbuhkan empati untuk membantu para korban banjir. Ganjar juga mengajak para pendukungnya untuk berdoa bersama supaya banjir segera berlalu. Malamnya Ganjar menghadiri pesta rakyat Ganjar Mahfud di lapangan Delangu, Klaten. Ia didampingi Wakil Ketua TPN Andika Perkasa. Di hadapan ribuan warga, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa menyampaikan salam metal dari Cawapres Mahfud MD. Sedang Capres Ganjar Pranowo berpesan agar warga dapat menjaga kekompakan dan menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa tekanan. Ganjar juga menyampaikan salam cinta menggunakan bahasa isyarat. Dari sahabat Ganjar dan ternyata cukup membeludak antusiasme dari masyarakat cukup tinggi, mudah-mudahan menjadi energi buat Ganjar Mahfud. Dan tentu saja pola-pola pendekatan kampanye terbuka dan pesan melalui hiburan seperti ternyata bagus. Maka saya pesankan pesan damai, pesan membahagiakan sehingga menghadapi pemilu mereka semua akan bisa terkompak sebagai sama anak bangsa. Partai pendukung pasangan Ganjar Mahfud, Partai Hanura juga berkampanye di lapangan Desa Kalitorong, Randu Dongkal, Malang. Kampanye yang dihadiri Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang, mengajak masyarakat untuk memenangkan partai nomor 10 tersebut dan memilih pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang gaungkan deklarasi damai pemilu 2024. Mahasiswa mengajak warga untuk tidak termakan isu hoaks dan polarisasi. Jangan sampai kelihatan sedikit. Seruan pemilu damai digaungkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Bertempat di halaman kampus Fakultas Hukum, puluhan mahasiswa Sivitas Akademi Fakultas Hukum UNES menggelar deklarasi pemilu damai. Mahasiswa menyerukan pemilu damai dengan anti-hoaks dan anti-polarisasi. Mereka juga mengajak warga mempercayakan seluruh proses pelaksanaan pemilu kepada penyelenggara pemilu sesuai undang-undang. Para mahasiswa berharap pemilu berjalan dengan damai dan lancar. Kalau dari kami tentunya yang pertama kita harus menjalankan, sebagai mahasiswa tentunya kita menjalankan apa yang menjadi tugas kami, apa yang kira-kira menjadi tugas bagi kami pertama itu tentunya. Yang kedua kita tetap menjaga lingkungan masyarakat agar tetap baik. Jadi kita mendorong bagaimana caranya agar masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik dalam konteks pemilu ini. Seperti itu. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa diharapkan mampu menjadi aktor dan mediator untuk masyarakat di masa kampanye hingga pencoblosan, sehingga mahasiswa seharusnya tidak mudah terprovokasi atas berbagai narasi negatif. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.